Yang saya muliakan Ustadz Yasin, imam tetap kita, dan juga Ketua DKM Bapak Haji Suroso, Pak Salim, dan ini ada sekarang udah ditunjuk itu katanya panitia Tarhib Ramadan ya, Pak Ilyas. Hadirin hadirat sekalian, jamaah musola antara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan pada kita luar biasa, ya, bisa menghirup udara di 2026, Bu ya. Hari ini tanggal berapa, Bu? 11. Nah, kalau nanya tanggal ke Ibu paling apal itu. Kalau ke bapak-bapak agak belum tentu apal tanggal berapa, Pak Salim? Belum tentu apal. Karena udah pensiunan, ya, jadi udah nggak pada apal tanggal. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keistiqomahan pada kita semuanya, sehingga insya Allah sampai akhir hayat kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Tentu ini sesuatu yang tidak ringan, ya, apalagi dalam suasana seperti hari ini, di mana Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, ada orang yang wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron, pagi hari masih beriman, sore hari udah kafir, ya. Atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, sore harinya masih beriman, pagi harinya udah kembali kepada kekafiran. Nah, jadi itu suasana yang diingatkan oleh baginda Rasul. Nah, tentu kita kemarin dalam kajian sebelumnya kita punya tekad bahwa dari waktu ke waktu itu harus ada perbaikan, ya, harus ada peningkatan. Nah, ini kita di 2026 ini justru sangat berbahagia sebenarnya. Kenapa? Karena di awal tahun itu kita berada di bulan Rajab, ya. Sementara bulan Rajab ini adalah bulan yang salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tadi ayat yang saya bacakan dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, ya. Allah berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan, ya. Itu penetapan dari Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Nah, di antara yang 12 itu 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Bulan apa aja itu, Pak? Zulqa'dah, terus Zulhijjah, ya, apalagi Muharram, dan ini bulan Rajab. Sekarang udah sekitar hari keberapa nih? 22 ya? Ya, 22. Nah, jadi ini bulan Rajab ini termasuk diantaranya bulan haram. Artinya bulan ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana dosa yang dilakukan oleh seseorang di bulan ini itu lebih berat, ya. Dan amal soleh yang ini dilakukan pada bulan ini lebih besar pahalanya, ya. Nah, maka para ulama menjelaskan bagaimana disebut sebagai bulan haram, karena dilarang untuk berbuat kezaliman, ya, baik kepada orang maupun pada diri sendiri. Jadi nggak boleh berbuat zalim pada orang lain, ya. Di bulan biasa aja nggak boleh, apalagi di bulan yang haram ini, gitu. Sampai ketika zaman jahiliyah aja, Bapak Ibu sekalian, kalau ada peperangan, ya, ada permusuhan di antara masyarakat Arab jahiliyah ketika itu, begitu masuk bulan-bulan haram ini, termasuk bulan Rajab, berhenti, macam gencatan senjata, ya, nggak ada lagi peperangan, udah masuk bulan haram, ya. Aib, ya, kalau melakukan peperangan di situ, ya.
Tapi sekarang Israel ini luar biasa, menyerang nggak terkenal bulan haram bulan apa ya. Nah, jadi ini yang tradisi masyarakat jahiliyah saja itu menghentikan ya di bulan haram ini. Nah, Islam menguatkan, saat Islam datang menguatkan nilai-nilai ini dengan menekankan justru pada pengendalian diri dan kehormatan waktu ya. Makanya ketika menafsirkan ayat yang ke-36 dari surah At-Taubah ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan wazulmu fihinna a'zamu isman wa wizran minaz zulmi fima siwahunna. Ya, tadi yang saya katakan, berbuat zalim pada bulan haram ini lebih besar dosanya daripada pada bulan yang lainnya. Kama anna ta'ata fihin a'zamu ajran wa sawaban. Sebagaimana kalau orang juga beramal soleh, dia lebih besar juga pahalanya. Nah, jadi ini peluang ya. Kalau kemarin kita di awal tahun ini kita mencanangkan kalau itu kita harus melakukan apa namanya tajdidul iman, pembaharuan iman, kita kokohkan keimanan kita. Nah, kemudian tingkatkan amal soleh kita. Nah, ini momentumnya ketemu ya. Bulan Rajab tempat kita untuk meningkatkan amal soleh ini sehingga betul-betul kita manfaatkan dengan memperbanyak amal soleh di bulan Rajab ini dengan berbagai amalan yang bisa kita lakukan. Apa di antaranya tadi? Pertama, kita menjauhi dosa dan kezaliman ya, baik kezaliman terhadap orang lain maupun kezaliman terhadap diri sendiri ya. Nah, dosanya tadi lebih berat, fala tazlimu fihinna anfusakum, kata Allah di dalam ayat 36 dari ayat surah At-Taubah juga mengatakan, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan ini ya. Jadi kalau ada yang tadi misalnya orang mengkonsumsi minuman keras ya, yang di bulan ini stop, jangan melakukan itu. Ada yang biasa kita lakukan, dosa-dosa dari kecil maupun besar kita tinggalkan. Nah, mungkin mulai dari situlah mudah-mudahan Allah membuka pintu taubat kita ya. Yang kedua, banyak-banyak kita taubat dan beristighfar ya. Sekali lagi, Rajab ini bulan untuk membersihkan diri sebelum Sya'ban dan Ramadan. Ya, kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan juga keberkahan pada kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini. Ya Allah, berikan keberkahan pada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini, dan sampaikan usia kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi Rajab ini bulan menanam. Mari kita tanam amal soleh kita. Nah, Sya'ban bulan untuk menyiram. Kita siram agar tanaman kita itu tumbuh subur. Nah, nanti bulan Ramadan puncaknya manen kita, ya. Amal soleh kita bukannya semakin turun, tapi justru itu makin banyak, makin besar. Kalau orang ingin panen dengan hasil yang bagus, produktivitasnya bagus, maka siapkan dari sekarang tanamannya, pilih bibit yang bagus, ya, pupuk dengan pupuk yang berkualitas, yang bagus, ya, dan kemudian upaya untuk menjaganya, menyiramnya, nah, sehingga tadi hasilnya nanti di bulan Ramadan insya Allah hasilnya luar biasa akan bagus, ya. Saya sekarang ini di pertanian-pertanian udah mulai banyak produktivitasnya kurang, penggunaan pupuk kimianya luar biasa, jadi tanahnya rupanya jadi kurang bagus. Saya dengan beberapa kawan ini alhamdulillah itu mengembangkan yang pupuk organik cair ya, ternyata digunakan itu tanahnya lebih gembur, lebih subur, dan apa namanya produktivitasnya lebih banyak. Jadi itulah, kalau ada upaya-upaya tadi, kita ingin cari yang terbaik nih,
Maka yang terbaik itulah yang harus kita coba. Amalia apa yang bisa kita istiqomahkan, kita dawamkan agar supaya terus kita jaga dan kemudian kita ya sebagai bagian dari kekhususan kita. Ya banyak ya amal yang bisa kita lakukan. Apakah kita tadi kita membiasakan sholat sunnah, bisa ya. Sholat sunnah apa yang bisa kita tambahkan? Kita sekarang udah biasa sholat rawatib. Nah udah sholat rawatib, sholat yang sebelum atau sesudah sholat wajib kita tambah. Kalau gitu kita sholat qiyamul lail. Nah mulai kita tambah dengan qiyamul lail. Atau sholat duhanya jangan ditinggal, mulai sholat duha terus. Mulai canangkan dari mulai tahun ini, dari mulai bulan ini ya, untuk terus bisa kita dawamkan, kita istiqomah dari waktu ke waktu. Nah, atau puasa, nah, biasa puasa Senin Kamis ya silahkan terus mulai puasa. Nah, atau puasa Ayyamul Bid 3 hari ya. Tanggal berapa tuh? 13, 14, 15 setiap bulan Zulhijjah. Ya. Atau bersedekah. Nah, ini Wahdi Center itu ya. Sedekah apa? Gasebu ya? Gasebu itu apa? Gerakan sehari 1000. Sehari 1000. Nggak menyangka orang cuma 1000 sehari, tapi sekarang ambulannya udah 13 kalau nggak salah. Ya, udah berkembang. Ya. Kenapa tadi? Ini karena apa? Didawamkan. Orang nggak nyangka ini cuma 1000 sehari. Berat nggak kira-kira Bu? Nggak berat ya, tapi kalau itu kemudian dimobilisasi dalam jumlah yang besar, dalam waktu yang lama, akhirnya jadi sebuah kekuatan, ya, kekuatan ekonomi, kekuatan juga membantu sesama. Nah ini yang harus kita contoh ya, kita lakukan. Jadi jangan anggap ibadah kita kecil, nggak ada apa-apanya. Ya, tapi tadi kalau bisa dilakukan secara bersama-sama, ya, sedekah ini juga akan bernilai yang luar biasa ya dampaknya. Atau membaca Al-Quran ya, kalau kita belum baca Quran waktu itu kita canangkan mulai sekarang kita baca Al-Quran 1 hari 1 halaman. Nah itu 1 hari 1 halaman ya. Nah, sehingga dengan itu kita punya keistimewaan khas kita, 1 hari 1 halaman. Nah, orang bahkan bisa ini kalau ini biasanya membacanya mungkin habis maghrib, maka ketika lewat rumah kita, wah ini ibu ini kalau bis maghrib pasti baca 1 halaman sampai bisa mengenali seperti itu, ya. Nah, kenapa? Karena sudah terbiasa sehari-harinya seperti itu. Nah, kemudian hal yang lain juga mungkin kita perlu juga berintrospeksi, ya. Tadi kok akhir tahun kan kita udah berintrospeksi, betul. Tapi Rajab ini betul-betul tadi manfaatkan untuk evaluasi diri. Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kaitan untuk perbaikan-perbaikan ibadah kita. Coba kita lihat kembali sholat kita. Dan yang harus kita lihat juga akhlak kita. Ya, jangan sampai masih ada akhlak-akhlak kita yang nggak baik. Nah, ini mobil khusus nanti yang kita sering ingatkan adalah kaitan dengan penggunaan lisan kita dan media sosial kita yang sekarang banyak justru konflik-konflik mulai dari pemanfaatan media sosial yang nggak tepat ya. Makanya tadi ada pelatihan media sosial nanti ya, media. Nah itu Ramadan. Nah, itu hal yang bagus ya, dimana kita lebih bijak, kita lebih bisa mengendalikan diri, nggak sekedar terima info, share, padahal infonya hoax ya. Infonya nggak benar ya. Jadi ini sebagai pembiasaan. Nanti apa pembiasaan ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan kita memanen ya. Sekali lagi ini para ulama sering menggambarkan juga Rajab adalah bulan untuk kita membersihkan diri. Hari ini kita bersihkan diri kita, Sya'ban untuk kita perbanyak amal, dan puncaknya tadi nanti di Ramadan. Ramadan ini justru bulan ampunan, bulan dimana puncak ibadah kita yang harus kita optimalkan betul dengan sebaik-baiknya. Maka sekali lagi orang yang bijak ya, melihat dan memahami waktu, dia tidak akan sia-siakan momentum datangnya bulan Rajab ini sebagai momentum untuk kita mari kuatkan
amal ibadah kita, kuatkan tekad kita, kuatkan apa yang harus kita lakukan untuk mengisi waktu-waktu kita, sehingga seluruh waktu bagian dari waktu kita ini insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Rajab ini adalah bulan kehormatan, jadi yang harus kita berikan utamakan, ya, kita jaga diri kita dari dosa-dosa, kuatkan tekad dan niat kita, dan tingkatkan amal dan akhlak kita. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla, kata sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebaik-baik amalan, ya, itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terus menerus, walaupun tadi mulai dari yang sedikit, ya. Saya cuma sedikit 2 rakaat aja di sholat duha, ya udah itu aja terus didawamkan, ya, sampai akhir hayat kita, ya, kita membiasakan untuk apa namanya amalan itu, sehingga insya Allah dengan begitu kita lebih terjaga dalam menjaga hari-hari kita ke depan, ya, hari-hari kita di mana tentu kita semua ingin kebaikan kan Bu, ya, semua saya kiranya kita ingin hayatan thayyibah, ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat 97, kuncinya adalah beramal soleh, ya. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiban wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man amila, barang siapa orang melakukan amal soleh, amala salihan, ya, man amila salihan, barang siapa beramal soleh, min zakarin, dari laki-laki, ya, au unsa, atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami pasti akan berikan kepadanya apa? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, ya. Ya, kuncinya tadi pada mengisi hari-hari kita dengan amal soleh, Allah akan berikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu yang kita harapkan kan, doa-doa kita juga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, jadi ini yang menjadi prasyaratnya adalah mari kita hidupkan diri kita dengan amal soleh. Nah, itu di dunia aja begitu. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, ya, apalagi nanti, dan kami akan beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, ya. Di dunia ini diberikan seperti itu, apalagi nanti di akhirat, ya, lebih baik lagi, ya. Jadi ini harus kita upayakan, jadi hidup dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yang sangat diidam-idamkan oleh setiap muslim. Tentu orang melihat kehidupan ini kadang dari sisi materi saja, orang melihat, oh, orang ini banyak mobilnya bagus, terus kendaraannya, rumahnya hanya ini. Tapi hayatan thayyibah tadi, ya, belum tentu dinikmati oleh yang mereka begitu, ya. Kenapa? Karena banyak juga orang yang punya mobilnya kelihatan bagus, mata rumahnya bagus, ternyata hutangnya banyak, ya, itu nggak tenang juga. Iya, tapi kalau orang yang sederhana aja tapi nggak punya utang, itu mungkin lebih hayatan thayyibahnya lebih ada gitu. Jadi sekali lagi bukan dari sisi materi saja, ya. Jadi jangan kita melihat gitu. Kadang kita suka suka sanang sinawang, katanya, ya, kata orang Jawa, ya. Enak ini, ya, belum tentu juga. Nah, iya, makanya ini jangan melupakan atau melalaikan atau mengabaikan yang sederhana-sederhana, ya.
Kata Rasulullah SAW ini kaitan dengan iman ini, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, ya. Iman ini ada 70 cabang, ya. A'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling puncaknya itu adalah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Itu paling top dah, paling puncak. Bagaimana orang bisa mempertahankan kalimat la ilaha illallah? Wadnaha imatatul aza 'anil thariq, ya. Yang paling rendahnya nih, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, ya. Menyingkirkan gangguan dari jalan, ada duri, ada paku. Nah, kadang-kadang jalan banyak paku ya. Iya. Nah, atau ada sampah ya, ini juga kan nggak nyaman. Kita ambil, kita buang ke tempat sampah. Ya. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah bagian dari keimanan. Ya, jadi ini dianggap kecil, cuma ngambil paku aja, ngambil duri, ngambil apa namanya sampah dari jalan, itu dalam pandangan kita kecil, tapi tadi ini bagian dari keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi keimanan ini adalah amal yang investasi bagi kita Bapak Ibu sekalian, ya. Bahwa Rasulullah SAW kan udah mengingatkan idzamat ibnu Adam in qata amalu illa min salas. Ada shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Itu adalah investasi kita. Investasi kalau kita bisa bersedekah, ini sedekah kita ya terus akan bisa jadi multiplier effect. Terus gitu ya, kita wakaf, nah, mungkin insya Allah terus mengalir nih pada Pak Haji siapa? Wardi ya. Iya, ya, terus mengalir. Kenapa mewakafkan ini dan kita gunakan ini untuk sholat berjamaah, ya, terus mengalir. Nah itulah investasi-investasi, walaupun nanti kita sudah meninggal duluan, ya, sementara tadi sedekah kita masih terus mengalir, ya, terus akan jadi amal soleh bagi kita. Dan wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan sampai hari ini ada rekeningnya, dan rekening itu masih terus terisi gitu ya, dari hasil wakaf itu. Jadi itulah buktinya tanda kehidupan yang menjadi investasi kita, ya. Nah ini harus kita ikhtiarkan, apa nih peninggalan kita yang bisa kita jadikan tadi apa namanya sedekah jariah yang terus menerus, ya. Atau yang kedua ilmu yang bisa kita ajarkan, tapi ini akan bermanfaat bagi terus menerus diajarin oleh orang lain, ya. Ilmu sederhana, mungkin ibu bisa jahit, ajarin orang menjahit, ya. Sepanjang orang bisa menjahit itu ya berpahala ibu. Orang mengajarkan lagi berpahala juga terus menerus, walaupun tadi udah meninggal dunia, ya. Atau punya anak, ya, anaknya mari kita sama-sama didik anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh, sehingga mereka ini mau mendoakan orang tuanya, ya. Kadang kita agak ternyuh, prihatin, ya. Ada apa namanya anak-anak yang tadi ketika dihadapkan pada orang tuanya yang sudah sepuh, sudah tua, ya, nggak bisa diurus, malah ditempatkan ke rumah jompo, ya. Sampai petugas jomponya itu meyakinkan, Bapak betul ini mau menyerahkan nih? Iya betul, gitu. Nggak ada rasa apa namanya sayang, walaupun tadi orang tuanya masih ingin hidup bersama dengan anaknya. Maka betul kata orang, satu orang ibu bisa membesarkan 10 orang anak, ya. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu orang ibu, gitu ya. Nah, maka ini yang mudah-mudahan ya kita bisa, yang masih punya ibu, orang tua, ya, ini bahagia nih masih bisa merawat, ya, orang tua. Itulah apa namanya kunci surga yang justru diamanahkan pada kita. Ya memang perlu kesabaran. Mungkin dulu ibu kita juga kesabarannya luar biasa pada kita. Rewel. Iya. Iya. Mungkin dulu kitanya lebih rewel tuh waktu kita kecil. Iya.
Iya, namanya orang udah sepuh ya, udah mungkin pikun, udah apa, jadi kadang-kadang ya itu ujiannya, harus kita sabar-sabar menghadapinya ya. Dan insya Allah mereka-mereka yang beriman terus menghidupkan dengan kesalehan, dengan amal soleh, itulah yang tadi saya katakan, selain hayatan thayyibah, Allah juga akan berikan kebahagiaan yang lebih abadi ya. Allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab, itu dalam surah Ar-Ra'd ayat 29. Orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka ini kebahagiaan dan tempat kembali yang baik ya teman, tempat kembali yang baik ya surga ya. Hidup dengan amal soleh, sekali lagi di dunia dia dapatkan hayatan thayyibah ya, hatinya akan tenang, jiwanya akan damai, dan hidup terasa bermakna ya, karena setiap amal yang kita lakukan ini menjadi bagian dari ibadah dan bekal untuk menuju akhirat. Nah, itulah barangkali Bapak Ibu sekalian, ini momentum terbaik ya, di tahun baru Allah pertemukan kita dengan bulan Rajab, bentar lagi kemudian bulan Sya'ban, dan bertemu dengan Ramadan. Saatnya kita mari menanam, nah nanti kita sirami, dan puncaknya insya Allah kita akan panen di bulan Ramadan. Wallahu a'lam, saya kira itulah barangkali yang saya ingin ingatkan dalam kesempatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiqil aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita dengarkan bersama tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Mataiku untuk mengingatkan kita supaya terus berbuat amal baik, supaya terus membersihkan diri kita, apalagi menjelang puasa, bulan-bulan Rajab, Ruah. Kalau orang Betawi, orang Jawa itu kalau rowahan sebentar lagi itu rame kuburan, kuburan pada nyekar. Saya juga gitu Bu, sering pulang kampung. 2 minggu lalu hilang, Pulang kampung ya. Nyekar. Ya alhamdulillah, Bapak sekalian, monggo silakan yang mau lanjutkan dengan tanya-tanya, sharing-sharing, persilakan, ayo. Ya, saya mau menanyakan tentang orang tua yang sudah meninggal. Iya. Orang tua yang sudah meninggal itu kan sudah berhubungan dengan orang yang masih hidup. Iya. Kecuali 3 perkara. Iya. Nah sekarang kita sebagai anak untuk bersedekah atau sekarang banyak juga, saya mau mendoakan orang tua saya sudah meninggal. Nah itu bagaimana Ustaz? Kepastiannya itu makanya apa itu sunnah Rasul seperti itu. Misalnya tadi orang tua kita nggak sempat untuk menunaikan haji dan umroh ya. Nah sementara beliau udah meninggal terlebih dahulu gitu. Nah itu bisa kita lakukan, kita umrohkan. Apalagi waiting listnya ini berapa tahun ya? Ada yang 10 tahun, sampai orang udah niat haji dan umrohnya, udah niat, udah bayar setoran, tapi belum berpeluang untuk apa namanya menunaikannya ya. Ya udah nih. 23 tahun. Ya paling tadi kalau 23 tahun sekarang 2026 udah 2048 ya, udah lewat Indonesia emasnya. Ayo udah ini. Jadi hal-hal seperti itu yang tadi dibolehkan juga oleh Rasul kaitan dengan apa namanya membadalkan umroh, haji. Nah tentu amal-amal soleh yang lain juga tadi panjang
dulu punya niatan juga orang tua kita, cuma nggak kesampaian. Ya itu kita lakukan oleh kita, ya sebagai anaknya, bagian dari birrul walidain, bagian dari apa namanya untuk jariah orang tua kita. Itu kayak kira apa ya? Apa yang bisa saya jawab? Wallahu a'lam. Ya, yang lain. Jadi Pak Saibu menyampaikan kalau kita punya rezeki sedekah untuk amal orang-orang tua kita yang sudah meninggal, ya, kirimkan doa dengan Fatihah, dengan bisa dengan Fatihahnya. Jangan sampai bangun Jumat saja seminggu sekali nggak mau. Bisa setiap waktu 5 kali kirim orang tua kita yang sudah meninggal, bagian dari birrul walidain. Ayo siapa lagi? Ya Pak. Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau kita belum melaksanakan ibadah haji, Iya. tapi kita membatalkan haji itu kita yang sudah meninggal, enggak? Iya. Kalau yang apa namanya badal itu orang yang sudah melakukan haji. Kalau dia haji ya haji terlebih dahulu, atau umroh terlebih dahulu, baru membadalkan orang lain. Kemungkinan kalau saya sekarang udah 69, Nah, kalau saya haji dulu berarti apakah iya. usia saya sudah? Ya nggak apa-apa, haji dulu, ya. Haji untuk Bang Awi dulu. Yang namanya haji kadang-kadang juga nggak terduga. Jadi kalau inden-indennya bisa jadi kan indennya 23 tahun. Tapi kalau Allah mau panggil tahun depan, bisa aja. Dengan caranya Allah, ya. Kadang-kadang kita tahu-tahu ada kuota yang kosong dan bisa masuk lagi. Atau ada juga undangan dari raja. Nah, siapa tahu entah Bang Awi tahun depannya lagi diundang sama raja. Jadi panggilannya panggilan Allah. Kadang-kadang orang yang udah kaya raya yang kita melihat ini udah pas pantas naik haji, enggak naik haji. Kenapa? Karena memang ya belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan caranya macam-macam, ada aja kendala-kendala tiap ini apa sakit setiap masuk bulan-bulan haji. Nah, ya jadi itulah ini cara Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa iya. Ya ibu-ibu ini biasanya ada ya Bu Endi, Bu Dita, ya Pak ya. Oh ya Pak, monggo Pak. Lanjut Anto. Iya. Iya. Siapa yang menjadi kebajikan baik haji laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan memberi balasan apa yang lebih baik dan apa yang Artinya sebenarnya kita sebagai muslim itu cukup beriman aja dan diisi dengan amal-amal soleh itu aja ya tadi ya. Kita hanya beriman dan melakukan amal soleh dan Allah akan memberikan urusannya Allah nanti yang akan memberikan kebaikan itu. Kebaikan yang lebih baik sekali kan akan dibalas dengan sesuatu yang lebih baik itu sesuatu yang baik di akhirat aja atau kan dunia akhirat ya dunia akhirat ya, hayatan thayyibah, dunia akhirat. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan, pasti Allah akan berikan hayatan thayyibah. Itu kehidupan di dunianya. Kemudian walanuhyiyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian Allah akan berikan balasan juga di akhirat terhadap apa yang ia sudah lakukan amal soleh di dunia ini. Itu ya. Jadi balasan di dunia hayatan thayyibah, kehidupannya baik. Ya. Balasan di akhirat pahalanya lebih baik dan lebih sempurna, ya. Yang Allah akan berikan. Bahkan waziyadah, dan Allah akan berikan tambahan lagi.
yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Ya. Jadi itu syaratnya tadi, man amila sholihan, barang siapa beramal solih, ya, laki-laki maupun perempuan, itu Allah janjikan seperti itu. Kalau yang melihat wajah Allah kan yang disunat yang lucu yang baik akhirat ila rabbihah ya. Apa itu atau ada yang lain yang dijanjikan? Iya, ada dalam surah ini ada surat yang lain. Iya. Ya, dan lagi cepat. Yuk, mau bayar. Assalamualaikum Ustaz. Salam wabarakatuh. Nah ini kan saya sempat baca berita ada penipuan yang Dewan Syariah Dana Syariah Indonesia, di mana banyak orang itu diiming-imingi dengan akad syariah dan ya astagfirullah dan mereka tertipu besar. Maka dananya sampai 1,3 triliun. Ini saya tanya juga Ustaz, karena kan saya suka bagian dari dalam itu banyak para ulama atau ustaz itu kayak menegaskan atau mengkoreksi namanya bahwa jadi harus dengan kaya, bahwa kita beribadah jadi kaya. Kalau kita tak sama Allah pasti kaya. Dan saya rasa sebenarnya ukuran amal diterima oleh Allah apakah berbanding lurus dengan kekayaan atau hak yang diterima oleh kita atau gimana maksudnya? Kenapa Pak Ustaz? Kenapa banyak Ustaz atau ulama yang seperti mengkorelasikan antara kekayaan seorang dengan kekayaan yang lebih baik? Itu gimana Pak Ustaz? Iya, sebetulnya kekayaan ini nggak berbanding lurus dengan diterima tidaknya amal. Walaupun tadi misalnya Allah menjadikan jaminan ya, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah, ya. Tapi dalam hayatan thayyibah bisa jadi orang itu sesuai dengan kemampuan dan kecukupannya. Ya. Kalau kaya dari sisi manusia kadang-kadang kan melihat, wow, mobilnya banyak. Tapi kalau dalam pandangan cukup cuma satu aja dia bisa menikmati hayatan thayyibah, ya kenapa harus kemudian banyak, ya? Dan itulah tadi orang merasakan ketenangan, kedamaian dan itu. Nah, sehingga korelasi antara kekayaan sebagai bagian dari diterimanya amal soleh kita, nah ini tidak serta-merta seperti itu. Artinya kalau seperti itu semua, maka nanti pola pikirnya adalah bahwa kamu ibadahnya diterima harusnya jadi kaya, tapi nggak kaya-kaya. Nah, memang situasi yang mungkin sistemik yang tidak memungkinkan untuk bisa kaya. Misalnya orang sekarang ini nggak ada kerjaan lain kecuali dia bisa ngojek gitu. Misalnya kita kalau secara logika dengan menambah jam kerja, ya dia akan menambah penghasilan, bisa lembur segala macam itu kan kalau di perusahaan. Kalau kita ngojek ditambah lagi jam kerja kita, bisa jadi tadi ada nambah, tapi penambahannya belum tentu juga sebesar apa yang pelipatan itu. Ya misalnya kalau sehari ditambah 1 jam, mestinya menambah 200.000 misalnya atau 100.000. Tapi ketika kita tambah jadi 3 jam, belum tentu jadi 300.000. Ya. Nah jadi hal-hal seperti itu bukan hanya sekedar ini, tapi situasinya yang memang juga tidak memungkinkan. Nah, oleh karenanya yang menjadi ukuran diterimanya amal soleh ini tadi pertama adalah bagaimana dia keikhlasan pada Allah, dan kemudian bagaimana justru Allah lah yang akan lebih paham terhadap kondisi seseorang. Ya, yang jelas itu adalah pada kecukupannya. Kalau merasakan dia hidupnya ini nggak sulit, walaupun nggak punya mobil, nggak punya rumah, tapi merasa cukup aja.
Nah, dengan itulah insya Allah dia sudah merasakan apa namanya kecukupan, ya. Jadi ini pertama niatnya karena Allah. Yang kedua memang dari sisi ketakwaan, ukurannya adalah ketakwaan. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sekarang kalau orang itu kemudian menjadi kaya, nah apakah dia semakin bertakwa atau tidak? Nah itu juga harus diukur, ya. Kalau ternyata dengan kekayaannya kemudian dia bisa lebih bertakwa, sedekahnya makin besar, ya, dan makin banyak ini amal solihnya. Nah ini berarti dia menggunakan kekayaannya betul-betul untuk apa namanya kebaikan. Jadi itu syarat diterimanya ya dia ikhlas karena Allah ketika menjalankan sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ukurannya bukan kaya atau miskinnya. Wallahu a'lam, saya kira itu Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi kadang memang di Indonesia ini aneh-aneh Pak. Di semua Indonesia ini apa ada apa aja ada, Palu gak ada semua, Palu gak ada. Sampai tadi yang di kasus Pak Ilyas itu penipuan berkedok syariah. Luar biasa. Ini Ustaz bisa disyariahkan Pak. Hanya dengan menyebut apa dana syariah. Tapi paling enak Pak di Indonesia itu bisnis balut dengan agama Pak. Paling enak. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian pagi ini. Barangkali kalau ada pertanyaan lagi silakan, tapi kalau enggak saya akan akhiri. Ada lagi ya Ibu? Biasanya Ibu ada nih. Nggak ada cukup ya, oke. Saya kira untuk hari ini kita cukupkan sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Ibu hari ini memberikan tambahan ilmu, tambahkan iman, dan insya Allah menambah amal ibadah kita. Dan sekali lagi saya sampaikan nanti kalau membuka channel Musola L-nya 2 ya, channelnya itu Musola L-nya 2, Musola Antara Official. Insya Allah itu akan terus ditayangkan setiap waktu. Monggo disebarkan sebagai bagian dari syiar kita. Ibu menyebarkan ke anak, memberitahu ke istri, suami, ke tetangga, itu sudah amal baik. Jadi insya Allah amal baik ini akan terus menambah keimanan kita, menambah bekal kita ketika Allah memanggil kita suatu ketika dengan panggilan insya Allah husnul khotimah. Amin ya Rabb. Monggo saya ditutup dengan doa. Iya. Baik, sebelum doa tadi mungkin menegaskan kembali ya apa yang kita ini kadang-kadang suka tergiur dengan tadi bisnis-bisnis walaupun tadi berbalut dengan syariah. Ya, jadi kita harus punya ya ketajaman sendiri ketika kalau ingin bisnis yang betul-betul profesional gitu ya. Jadi jangan justru ikut-ikutan dan kemudian ini banyak yang tadi balutan-balutan seolah-olah ini Islami tapi ternyata penuh dengan juga tipu-tipu itu ya. Ya, atau memang juga ada orang yang juga ingin berupaya juga merusak Islam dengan citra-citra seperti itu sehingga nggak percaya dengan apa yang syariah nggak percaya. Bahkan sampai ada orang kalau sudah di dalam ruang-ruang pengadilan aja kalau udah jadi tersangka justru dia pakainya sorban, pakai kopiah dan itu. Jadi memang itu hal-hal padahal dia non muslim. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini kita harus punya kecerdasan. Kenapa kemudian bisnis seperti itu sedemikian marak di negeri kita? Karena kitanya memang ya seneng juga ditipu juga. Jadi peluangnya itu ya jadi orang seneng juga gitu. Nah, jadi itu kita harus lebih hati-hati, harus lebih cerdas ya, sehingga nggak tertipu dengan
pihak-pihak yang ingin justru merusak Islam. Mari kita akhiri kajian kita dengan sama-sama munajat pada Allah Subhanahu wa taala dengan niat-niat kita memperbaiki diri kita ke depan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya azim sultan wa ya qadim al-ihsan wa ya daim an-ni'am wa ya wasi' al-'ata wa ya khafi al-lutfi wa ya haliman la yu'jal salli ya rabbi ala sayyidina wa habibina rasulina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqqa wa anta lam tazal li dzalika ahla. Ya muyassira kulli 'asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya ma'mana kulli makhif wa ya muqawwiya kulli dha'if. Yassir alaina kulli 'asir, yassir alaina kulli 'asir, yassir alaina kulli 'asir, fataysirul 'asiri 'alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir, hajatuna ilaika katsir wa anta 'alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina min syarri man la yakhafu minka. Bihurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ihrisna bi'ainika allati la tanam waknifna bikanafika alladhi la yuram warhamna biqudratika alaina fala tuhlikna wa anta thiqatuna wa rajauna ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin, Allahumma ansuril muslimina fi Sudan, Allahumma ansuril muslimina fi Syam, Allahumma ansurhum nasran aziza waftah lahum fathan qariba. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umural muslimina 'ammatan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.